tahu lah itu. Ini kan khusus bus untuk apa? Ini bukan untuk angkut orang kan? Bukan. Tapi tujuannya Blitar. bus jalur wajan. Maksudnya, Nah malah kemudian sampean melihat bus Iya. dan itu jalur wajan ya. apa yang ada Di pikiran saya gitu. sampean? Kalau saya sama seperti saya bus umumnya ya kan untuk angkutan orang. Ada apa? Kamera gitu, kayak membuat film atau teater gitu ya, ya memang gitu. Iya. Berarti ada channel YouTube-nya juga ini. Iya, ada. Oh, Sebenarnya dan ini didanai oleh didanai oleh ini. Jadi setiap hari jalan terus. setiap hari jalan terus. Maksudnya menuju lokasi apa lokasinya ditentukan? Ada lokasi yang ditentukan, ada lokasi yang Ditentukan. kalau kita akan beberapa tempat Iya. kita akan diam dan melakukan interaksi dengan masyarakat. Coba apa sih pelecehan seksual itu? Bagaimana sih kesannya sampean tentang pelecehan seksual? Kalau kesannya pelecehan seksual itu enggak, itu terlalu menyimpang ya kan? Menyimpang kan? Nah, penyimpangan itu yang coba kita cari responnya, mungkin respon dari sampean, dari Iya. dari masyarakat itu Masyarakat. gimana? Untuk pelecehan seksual itu kayak kalau di adat umum kan ya kayak gimana ya Pak? Kalau hal yang semacam asing gitu kan. Ya, maksudnya masih tabu gitu kan Pak. Kalau pelecehan seksual. Iya. Tapi ini menguak itu gimana? Maksudnya menguak apa? Nah, kita menyuarakan itu. Menyuarakan. Nah, kayaknya ini lebih menarik jika sampean Tadi itu cepat masuk. Ya, cepat masuk. Kayaknya malu Pak, ada banyak perempuan. tidak apa-apa. Itu kru semua ya Pak? Kru penari. Teman-teman kesenian dari teater, dari Oh, dari performance, dari media. kemudian ada juga Ya, monggo Pak. Ada talentanya semua ya. Kita lihat sebentar ya. siap. Enggak masalah kan? Kak? Siap, nggak masalah. Langsung Gus. Mas siapa? Saya Mas Jus. Mas Yus. Aduh, jangan bangga. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hah? Jangan kok minggu. Monggo Pak, apa? Ini lagi acara nari, lagi acara. Langsung duduk. Masuk duduk dari Nanti ngapain? diam dan lihat pementasannya dulu, nanti akan ada yang merespon dengan pakai ini. Enggak mengganggu. Tidak mengganggu. Cukup ingin tahu aja tuh gimana? Enggak apa-apa. Cukup ingin tahu aja bilang. Masih. Monggo Mas. Langsung masuk aja. Langsung masuk aja. Masuk. Nah, sebentar siapa ya? Enggak. Biar ada temennya, Mbak. Apa yang ibu rasakan saat ini? Tapi aku bisa waktu dia banting. Apakah cukup menegangkan? Iya, menegangkan sekali. Jangan rokok. Selamat datang Mas Ius di tempat kami. Silakan menikmati pertunjukan ini, presentasi kami. Selamat datang juga yang teman-teman yang merekam dari kampung ini menuju kampung Kesamben. Kami akan bergerak ke Gentong Cafe. Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Saya akan membuka satu percakapan teman-teman Mas Anwari. Di sini ada warga, ada Mas Ius dan ada Ibu Yuni.
lagi kita juga tetap bersama dengan Mbak Sophia dan Mbak Yulela. Kira-kira ketika kita bicara tentang relasi kuasa ini, apakah ada pengetahuan yang kita hadirkan di sana? Nah, Mas Anwari, ini juga ada Mas Ius gitu. Seberapa jauh Mas Ius mengetahui tentang berita-berita tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual dan yang lain yang bisa diceritakan di kampung ini, yang bisa kita catatkan di dalam satu perjalanan ini. Silakan Mas Ius, kira-kira seperti apa? Oke, monggo Mas Ius, silakan. Apa yang bisa diceritakan kalau di sini di Kesamben ini misalnya? Ini daerah apa? Serojo sebelum Kesamben. Ya ini daerah Serojo. Tapi untuk lingkup di sini saya kurang tahu ya. Soalnya saya bukan asli sini. Oke. Saya tapi setiap hari di sini. Tapi kampung saya ada di daerah pegunungan sana. Boleh diceritakan di pegunungan apakah juga sudah berita-berita tentang kekerasan seksual, pelecehan sudah menembus ke sana? Sejauh ini yang saya tahu di kampung saya masih apa ya, nggak ada lah, ibaratnya ya ada, tapi nggak terlalu seperti menyimpang terlalu jauh itu gitu. Soalnya adat hukum juga masih ketat berlaku. Nah itu jadinya nggak berani orang untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum itu begitu. Oke, kalau tadi Mas Ius dan Mbak Yuni mencoba menjelaskan, sebetulnya yang kami lakukan ini apa sih menurut Mbak Yuni dan Ibu Yuni dan Mas Ius? Mas Ius melihat kami tadi itu apa kira-kira? Ini baru kali ini saya tahu ya. Demi Allah baru kali ini saya tahu. Tadi nggak tahu ini apa tadi? Bus apa namanya? Wajan penyok. Wajan penyok ya kan. Nah, jadi sepengetahuan saya itu belum tahu sama sekali. Saya masih awam ya kan. Nah, tadi saya kaget, tadi rasa ingin tahu. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Sepet di luar tadi. Nah, sudah dijelaskan sedikit-sedikit. Oh, gini maksudnya tujuannya, gitu. Oke. Ibu Yuni, kira-kira apa ini? Kami sedang melakukan apa? Pertunjukan apa? Kalau memang ini tontonan apa kira-kira menurut Ibu Yuni? Untuk pemberantasan seksual secara bebas. Oke. Betul, sepakat. Ulangi lagi ya. Pemberantasan seksual secara bebas. Biar enggak anak-anak sekolah beda kulit pengaman itu paling iya. Oke. Kalau kami maaf Ibu Yuni, kalau kami menyebutnya bahwa ini pertunjukan tari, menurut Ibu Yuni apakah ini sudah tari? Belum. Oke, menarik. Sekarang saya tanya sama Mas ya, boleh kamera ke sini? Ada yang oke? Kira-kira menurut Mas ya, kira-kira ini tari apa bukan? Nah, ini tari apa bukan? Ayo. Yang tadi ya? Oke. Kalau menurut Mas Yus, kira-kira ini tari apa bukan? Menurut saya, ini tari apa bukan? Biasanya kalau tari itu di luar ya, di outdoor gitu ya kan, di dalam ruangan yang agak lebar. Ini dalam bus, nah gitu. Kira-kira Cici sebelum menjawab, sebelum saya bertanya, boleh diperagakan gerak yang kira-kira kamu akan munculkan. Nanti Ibu juga saya akan mengajukan pertanyaan ke Ibu dan Mas Ius. Monggo Cici dipresentasikan. Aja gue. Mau judul apa gue, Bang?
Oke, cukup Cici. Kira-kira Mas Ius, apakah ini tari? Iya, semacam tari, tapi kayak ada nuansa teaternya gitu ya? Apa iya ya? Oke, saya akan bertanya kepada Cici. Saya akan mengambil ini. Apa yang dimaksud? Apakah ini yang kami lakukan? Saya sudah mendengar atau, nah ini misalnya temuan-temuan yang terjadi dari publik ya, ketika dikomparasi dengan pernyataan-pernyataan tari, pernyataan yang sudah dikemukakan oleh Cici selama 48 hari ini, apa yang kira-kira memungkinkan untuk membaca atau membahas atau menemukan satu kata koreografi dan tari dan posisi yang bisa diaturkan oleh Cici sendiri? Baik, terima kasih Mbak Ilan, terima kasih juga Mas dan Ibu. Selama 48 hari saya secara tegas selalu menjelaskan prinsip saya bahwa puncak tertinggi tari adalah diam. Puncak tertinggi gerak adalah diam. Namun pada hari ini ketika kita bergerak secara koreografi yang telah saya susun bersama teman saya, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, oh iya ini terlihat seperti tari namun ada unsur teaternya. Saya juga menjelaskan bahwa tari memiliki beberapa jenis. Mungkin tidak banyak yang tahu tentang tari gitu secara peraturan, pengetahuannya. Mungkin secara secara umum tari adalah bergerak. Mungkin ketika saya bergerak seperti ini, semua secara umum mengerti itu tari. Makanya saya mengatakan kemarin bahwa ada jenis tari yang sudah ada peraturannya. Seberapa tari itu, apa saja peraturannya dalam tari itu. Yang kemarin saya jelaskan bahwa contohnya seperti tari dalam keraton, ada juga jenis tari dalam kerakyatan seperti jaranan dan semacamnya. Namun prinsip saya, ilmu yang saya sedang coba untuk dalami tentang puncak tertinggi gerak dalam tari adalah diam, mungkin tidak semuanya mengerti. Jadi saya tidak bisa, tidak ada yang salah mengerti atau tidak tentang pengertian tari, tidak ada yang salah tentang sudut pandang setiap orang tentang apakah ini tari, apakah ini pertunjukan, apakah ini sebuah koreografi. Saya tidak mengatakan ada yang salah pada setiap perspektif. Saya mengatakan bahwa banyak sekali jenis tari dan prinsip yang saya sedang berusaha dalami dan kemudian saya transformasi kepada tubuh saya, bahwa tari adalah kebebasan dan puncak gerak atau tari adalah diam. Begitu Bang Arina. Oke. Mbak Amba boleh di Mas Rik boleh dihadirkan di Zoom-nya Mas Bayu. Mbak Amba bisa mendengar suara saya? Mas Anwari bisa mendengar suara saya?
sudah mendengar. Oke. Live. 3 hari Anda bersama kami. Nanti setelah ini kami akan mencoba sampai melakukan satu gerakan yang bisa dilihat di Zoom bersama-sama. Mas Bayu bisa ditampilkan di Zoom-nya. Ini teman-teman. Oh, tidak bisa Kenapa Pak RT? di Zoom-nya. Oke, Mas Anwari, kira-kira apa yang memungkinkan untuk dianalisis kembali gitu, posisi tadi. Aku mau melanjutkan persoalan yang eksternal dan tubuh goyang, tubuh goyang, kemudian Mae medun mae. Mas Anwari, apa yang kira-kira bisa dikatakan oleh sampean dulu. Nanti aku akan membacakan satu teks yang direduksi dari Foucault yang mungkin akan diinterpretasi oleh Anda, dan mungkin juga bagaimana saya berharap Mbak Lela dan Mbak Sofia mencoba menginterpretasi ini. Oke, kira-kira bagaimana teman-teman? Mas Anwari? Halo, Pak RT nyandol sempak. Mas An? Sarum. Ya, coba. Halo, iya Mas Sarum. Ya, coba Udah. dulu. Ah, Ya, monggo. ya, ya. Gimana yang diungkap Mas? Tubuh yang goyang, kemudian dalam bis. Recording in progress. Lebih kepada flexibility, ke balancing, keseimbangan. Tes pada raga, wirama, wirasref, gitu kan. Dalam wiraga, bagaimana lah apakah fisikal gerakan dan Oke, tadi apa? Pengetahuannya di situ ya. Kayaknya ada seni di dalamnya, ada teater, ada tari ya. Itu tujuannya memberantas apa ya? Kekerasan seksual apa ya? Nah, nanti kalau yang penonton yang tahu apa pernah melihat ya kan? Kan ada channelnya juga ya. Itu bisa komen-komen ya kan. Yang penting kita harus berbuat baik. Insya Allah dibaca, pokoknya kita selalu memantau, kita selalu berbuat baik pokoknya apa adanya kita. Insya Allah banyak baik. Tapi yang tahu komen lah. Saya soalnya masih awam, masih baru kali ini tahu. Itu aja, kalau salah kata atau salah ucapan atau perbuatan saya, mohon maaf yang besarnya, karena saya manusia biasa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.